Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Mungkin kalian belum paham, belum tahu apa itu balik. Nanti kita jelaskan di sini ya. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa yang namanya balik. Ada yang tahu apa itu balik? Mari kita lihat ya. Balik itu apa? Nah, balik secara bahasa artinya sampai ya. Kalau menurut istilah berarti adalah kedewasaan bagi seorang muslim, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu adalah secara bahasa. Mana tanda-tanda balik secara fikih? Ya, secara fikih ada untuk laki-laki adalah mimpi basah atau ihtilam istilahnya ya, ataupun keluar mani. Kalau tidak ihtilam atau mimpi basah, tanda-tanda yang keduanya adalah usianya sudah mencapai 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, maka sudah termasuk balik bagi laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuannya? Nah, yang perempuan itu adalah menstruasi yang pertama. Kalau bagaimana umpamanya menstruasinya itu belum umur 15 tahun, tetap ya sudah dihitung balik walaupun belum 15 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah usianya mencapai 9 tahun ataupun sama seperti laki-laki 15 tahun ya. Itu adalah ciri-ciri balik menurut. Sekarang bagaimana menurut ilmu biologi atau secara biologis? Untuk laki-laki biasanya ada pertumbuhan rambut di area pubis atau ketiak, kemudian ada perubahan suara yang tadinya suaranya kecil menjadi lebih berat, kemudian masa otot ya, ototnya lebih berkembang lebih besar lagi. Itu untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuannya? Untuk perempuan itu adalah pertumbuhan payudara ya, jadi perempuan itu akan tumbuh payudara, kemudian juga ada tumbuhnya rambut di area pubis dan ketiak, dan terakhir juga ada peningkatan lemak tubuh di area tertentu ya. Nah, bagaimana kalau semuanya sudah terpenuhi secara fikih, secara biologi, artinya sudah terkena kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang Islam. Nah, bagaimana itu? Pertama adalah kewajiban apa saja? Pertama adalah sholat. Sholat 5 waktu itu harus kita laksanakan, mau tidak mau ya, harus kita laksanakan karena itu adalah sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah balik. Itu juga dengan puasa. Puasa yang tadinya masih bolong-bolong barangkali ataupun masih belum full ya, wayahnya gitu harus sudah full untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Bagi laki-laki maupun perempuan sudah diwajibkan kalau balik itu menutup aurat. Laki-laki bagaimana auratnya? Auratnya laki-laki itu adalah dari pusar ke lutut. Kemudian sedangkan untuk perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu, kewajiban kita sebagai seorang Islam setelah balik adalah menuntut ilmu. Ya, walaupun sebenarnya menuntut ilmu itu tidak tidak dari balik, malah dari sedari kecil ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Itu tadi adalah kewajiban. Sekarang apa larangannya? Pertama, larangan kita sebagai seorang yang sudah balik adalah melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa baik dosa besar maupun dosa kecil. Ya, dosa besar tadi seperti meninggalkan sholat.
meninggalkan puasa. Itu adalah perbuatan dosa kecil seperti mencuri, berbohong, dan lain-lainnya. Kemudian juga melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dan selain itu juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Itu adalah salah satu larangan setelah kita balik. Makanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus menghindari apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik baik bagi laki-laki maupun perempuan secara ilmu fikih maupun secara ilmu biologi. Bagaimana sekarang caranya apabila kita itu terkena hadas besar? Ya, maka caranya adalah kita harus mandi janabah. Apa saja rukun mandi janabah itu? Pertama adalah niat. Ya, jadi diniatkan oleh kita untuk niat mandi janabah, ya. Dan niatnya itu tidak harus dilafalkan, cukup di dalam hati saja. Ya, contohnya seperti nawaitul husla lurfil hadasil akbari fardulillah ta'ala. Itu pun hanya cukup di dalam hati saja. Setelah tadi niat, selanjutnya adalah membasuh tangan sebanyak 3 kali itu, ya. Setelah membasuh tangan, kemudian kita membersihkan najis-najis yang ada di tubuh kita, kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita bersihkan dulu. Nah, kemudian berwudu. Wudunya bagaimana, Pak? Wudunya sama seperti wudu kita ketika mau sholat, ya, dimulai dengan berkumur-kumur sampai kemudian membasuh kaki. Setelah wudu baru kita kemudian menyiram kepala kita dengan air sebanyak 3 kali, ya. Dan yang tak kalah penting adalah kita itu menyiram seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh kita, tidak boleh ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat maka tidak sah mandi janabahnya, harus diulang lagi. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai ada yang terlewat, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus bersih semuanya, harus tersiram semuanya oleh guyuran air. Itu adalah salah satu yang sangat penting ketika kita mandi janabah. Demikian tadi kita mempelajari tentang tanda-tanda balik baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan secara ilmu fikih, secara ilmu biologi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.